Selamat datang kembali di channel Arif Agung. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memulai Excel untuk tingkat dasar atau tingkat yang paling rendah untuk mengetahui dasar-dasar sekali tentang Microsoft Excel. Nanti akan saya berikan seri-serinya untuk sampai di tahap intermediate dan advance. Jadi pertama sekali kalau kita ingin memulai Excel, yaitu dengan cara mengklik icon Excel kalau ada di desktop ini. Kalau tidak ada di desktop, jadi kita bisa cari di sini, di bawah. Di bawah ini namanya taskbar. Taskbar ini kita lihat di sini, apakah ada Microsoft Excel? Tidak ada Microsoft Excel. Jadi bagaimana untuk kita mulai? Yang pertama, kita bisa klik di sini untuk di pencarian atau search kalau dia bahasa Inggris. Kemudian kita ketik di sini Excel. Excel. Di sini saya ada install dua aplikasi Excel. Yang pertama di sini adalah 2010, bisa dilihat dari sini. Dan di sini adalah Excel untuk yang seri yang lain yaitu 360. Tapi kali ini kita akan praktek yang untuk aplikasi seri 2010 gitu ya. Ini yang pertama yaitu dengan cara mengklik di pencarian di sini di taskbar, kemudian ketik Excel seperti itu dan tinggal kita klik aja sekali dan dia terbuka seperti ini. Kalau ada muncul pop-up seperti ini kita close aja. Kemudian kalau dia masih kecil seperti ini layarnya dan kita besarkan di sini. Oke. Ini adalah tampilan Microsoft Excel 2010 gitu ya. Menunya sama dengan Microsoft Word, Office Word ya. Secara umum sama saja, ada file, ada home, ini menunya, ada insert, ada page layout, ada formula, data, review, view. Di sini ada developer. Cuma ada beberapa yang berbeda. Contohnya di sini ya ada conditional formatting, insertnya beda, di sini ada chartnya ya. Oke, kalau di Microsoft Word mungkin tidak ada, ini sama saja dengan Word. Formula di sini lengkap, beda dengan Microsoft Word gitu ya. Ada data juga, ada sort, ini yang beda-beda, ada data validasi, data validation dan sebagainya. Ini akan saya jelaskan nanti berseri sesuai dengan praktek yang akan kita adakan sama-sama ya, yang akan kita kerjakan sama-sama. Baik, ini tampilannya untuk Microsoft Excel. Baik, berikutnya di sini ada A, B, C, D, E, dan sampai di ujung. Ini namanya kolom. Sekali lagi, ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, sampai ujung. Untuk sampai ke ujung, kita pakai tanda panah. Atau mau sampai ke ujung, tinggal kita tambah menekan kontrol, kemudian tanda panah ke kanan. Karena kita akan ke kanan. Kontrol, tanda panah. Ini adalah kolom terakhir. Sekali lagi, tadi saya menekan tanda panah dengan disertai kontrol. Untuk kembali, ya berarti tinggal dibalik. Tinggal kita pakai kontrol dan tanda panah ke kiri bersamaan. Jadi dia balik lagi ke kolom A. Ini kolom. Kemudian di sini ada angka 1, 2, dan sampai ke bawah ini. Banyak sekali. Ini namanya baris. Sekali lagi, kalau A, B, C ini namanya kolom dan ini namanya baris. Ya, berapa ada baris yang ada di Microsoft Excel? Kita lihat. Berarti tadi kalau misalnya kita mau pergi ke kanan, kita pakai tanda panah ke kanan. Tapi kalau kita mau ke kiri, kita tanda panah kiri. Dan sekarang kita mau ke bawah. Karena ini adalah baris. Ya. Dan kita pakai tanda panah bawah disertai dengan kontrol. Ini dia. Jadi inilah jumlah baris yang ada di Microsoft Excel. Ada 1.048.576 baris. Gitu ya. Kemudian untuk pergi ke atas, tinggal kita balik saja tanda panah ke atas disertai dengan kontrol. Baik, itu dia. Ini tadi baris, sorry ini dari kolom, dan kemudian ini adalah baris.
Berikutnya, yang saya klik di sini, sekali ini, di sini, atau saya blok gini, ini yang saya pindah-pindah ini, yang ada kotak-kotak hitam ini, aktif, itu namanya sel. Jadi kesimpulannya, sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Sekarang saya klik di sini sel ini. Jadi sel apakah ini? Ini adalah sel D4. Sel D4. Ini dibuktikan dengan ini. Ada tulisan ini, D4 di sini. Saya klik di sini, misalnya sel apa ini? Sel L12. Klik di sini, sel P12. Klik di sini, ini sel F6. Oke, itu dia. Ini kolom, ini baris, dan pertemuan antara kolom dan baris namanya sel. Di bawah ini ada sheet. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kalau misalnya mau banyak sheet, tinggal ditambah dengan mengklik yang ini. Atau ada seri Microsoft Office yang lain, tinggal ada tanda tambah, diklik saja tanda tambahnya di samping dari sheet-sheet yang lain ini. Gitu ya. Oke, ini sheet-nya. Dan sheet ini bisa diubah dengan cara double klik, tok-tok, double klik, dan tinggal langsung ketik. Misalnya di sini data. Dan di sini bisa juga kita klik kanan, kemudian kita kasih warna. Oke, jadi dia seperti ini. Tinggal kita sesuaikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu dia tadi. Sekali lagi, ini adalah kolom, ini baris, dan saya klik satu-satu ini namanya sel, gitu ya. Kemudian di bawahnya ada sheet, sheet 1, sheet 2, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. Baik, untuk menu, kali ini kita akan belajar beberapa menu saja dulu, supaya videonya tidak terlalu lama. Ini menu home, tidak terlalu berbeda dengan Microsoft Word, cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penggunaan icon-icon di sini, gitu ya. Yang pertama, huruf. Di sini huruf bisa sama dengan yang Microsoft Word, tinggal dipilih saja. Saya di sini coba ketik Indonesia Merdeka. Kalau di Microsoft Word, kita harus pakai blok seperti ini, baru kita kasih hurufnya apa. Seperti ini. Tapi kalau Microsoft Excel, kita klik di tempat lain, ini seperti ini tadi ya, dan oke. Terus Microsoft Excel, kita di klik tempat lain, kemudian kita balik lagi di sini tadi, di sel di mana kita ngetik pertama kali, kemudian bisa kita langsung ubah mau pakai huruf yang mana. Tanpa harus diblok seperti Microsoft Word, harus diblok kayak gini. Tanpa harus gitu, bisa dia. Yang penting diaktifkan selnya, gitu ya. Apa buktinya dia aktif? Klik di sini ada tulisan. Itu artinya dia aktif. Yang inilah yang siap kita edit, gitu ya. Dan ini bisa kita ubah seperti ini, tinggal langsung ubah. Kalau dia ini kekecilan, tinggal bisa kita ubah seperti ini. Oke, pas. Atau kita double klik. Ini kan seperti ini tadi. Jadi kita double kliknya di sini, lihat nih. Ini tanda hitam, tinggal kita double klik. Double klik, jadi dia. Tidak perlu kita tarik-tarik kalau misalnya takut kelebihan atau kekurangan gini ya. Kurang gini misalnya. Atau gini kurang, gini kurang, gini kurang. Ini kelebihan. Supaya dia pas, saya kembalikan, double klik aja, tok tok. Jadi, oke, ini pertama untuk yang membloknya, tinggal klik aja, bisa langsung ubah apa font stylenya, bisa ubah ukurannya langsung. Oke, seperti ini ya. Tanpa harus memblok gini. Tanpa harus memblok gini ya. Baik, kemudian untuk yang bold sama, tinggal misalnya ini mau diboldkan, tinggal diboldkan. Tidak mau diboldkan, tinggal diklik lagi sekali lagi, maka boldnya mati. Sekali lagi, tanpa harus kita blok kayak gini. Bisa juga sih seperti ini, gini bisa juga. Cuman kelebihan dari Excel, setelah dia aktif, dia siap diapain aja.
diedit seperti apa aja. Ini kan dia masih italic, miring. Italic, miring. Karena ini aktif nih I-nya. Jadi saya matikan I-nya. Jadi dia tidak miring lagi. Underline atau huruf bawah, garis bawah, ini aktif. Ada nih garis nih. Kalau saya matikan, makanya dia tidak ada. Tanpa harus saya memblok seperti Microsoft Word. Gitu ya. Sama juga dengan ini. Ini memberi warna untuk dasarnya, misalnya warna hitam. Wah, Pak, jangan dong warna hitam. Tidak kelihatan. Ya, itu karena uh, warna dari tulisannya juga hitam. Kita ubah dong warna tulisannya ini yang warna cerah, putih misalnya, atau ya agak orange. Jadi kelihatan dia. Gitu ya. Sama aja setelah kita klik, bisa dia. Baik, ini untuk edit seperti ini tidak masalah, ya seperti biasa untuk menambah di sini, untuk kurang di sini, gitu ya, sama aja dengan Microsoft Word. Kemudian ini bedanya Microsoft Excel dengan Word seperti ini, lihat. Misalnya di sini saya buat lagi data, saya hapus dulu. Di sini misalnya kelas, sini kelas 10, di sini kelas 11. Jadi supaya kelas ini menyatu di sini, gini, kita caranya di blok. Nah, ini bedanya dengan Microsoft Word. Jadi jadi blok 2 sel di sini, kemudian kita merge and center. Jadi dia seperti ini. Supaya dia tengah, gini, ya kita seperti ini biasa ya, ini biasa. Oke, kemudian kalau misalnya di sini kita tambah nomor, NO, nomor. Dan di sini nomor 1, nomor 2 misalnya nih ya. Terus nomornya kita blok. Karena kita mau menyatukan nomornya ini, kemudian kita merge and center. Nah, di sini ada masalah sedikit. Ini sudah tengah, tapi dia kok tidak di tengah-tengah di sini. Gimana caranya? Nah, ini dia fungsinya yang ini. Ikonnya ini. Middle align. Di sini. Jadi dia, ya ini hasilnya. Supaya ini tengah, ya blok gini aja, nggak apa-apa. Langsung satu kolom, tinggal tengahin. Tengahin. Oke. Kayak gini deh ya. Jadi tadi untuk merge and center sudah. Oke, sekarang ada lagi. Kalau misalnya dia tidak muat dalam satu sel. Contoh di sini tahun buku misalnya. Kita maunya ini tahun buku kita blok, bukunya ini ke bawah. Kita blok, Tapi ingat, kita tetap tulis tahun bukunya seperti ini, lurus saja. Kita blok, kita merge and center. Masih seperti ini ya. Tahun buku kok lurus gitu ya. Kita tengahkan lagi di sini. Oh, kok masih? Ada satu lagi perintah supaya tahunnya di atas, bukunya di bawah, yaitu wrap text. Ini. Oke, jadi dia. Meskipun tadi kita tidak perlu tulis tahun di atas, buku di bawah, tapi cukup kita wrap text. Ada kalanya tahun buku ini jadi dia lurus kalau dia selnya ini lebar. Contoh gini. Tuh. Jadi tahun bukunya ini tadi yang harusnya tahunnya di atas, bukunya di bawah, jadi tidak bisa. Karena apa? Selnya ini cukup untuk menulis kalau dia tidak satu di atas, satu di bawah. Masih cukup. Tapi kalau dia tidak cukup, otomatis nanti tahunnya di atas. Itu dia fungsinya dari wrap text. Kemudian, supaya formatnya bagus, terkadang untuk Excel ini, bukan terkadang, tapi kebanyakan untuk Excel adalah penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan, pastikan yang kita jumlahkan itu dalam format yang bisa dijumlahkan, yaitu number, misalnya, atau nomor, atau angka ya, dan uang, atau currency, atau accounting gitu ya. Dan cara penulisannya supaya bisa dijumlahkan, jangan kita yang kasih titik atau koma. Kita pakai perintah. Contoh kita mau 10.000, ketik 10.000. 10.000 itu maunya berapa? Maunya 4. 10, 1, 2, 3, 4. 10.000, enter. Setelah itu kita balik lagi. Kayak gini, terus kita klik yang ini. Jadi dia titiknya otomatis. Terus kalau misalnya di sini 500, oke. Dan kita jumlahkan sama dengan yang ini ditambah yang ini misalnya ya. Enter.
Jadi dia 10.500. Tapi beda kalau misalnya kita 10 titik, oke, koma 00 misalnya nih ya, ditambah 500 sama dengan 10.000 ditambah ini. Kita tes, oh masih bisa. Kenapa? Kita cek dulu. Oke, ini langsung number karena di sini number. Beda halnya kalau misalnya dia nih langsung terdeteksi nih. Dia tidak ada nih yang titiknya tadi karena di atasnya number. Beda kasusnya kalau misalnya kayak gini. Ini dalam formatnya adalah teks. Contoh 10.000. Di sini 500. Dan kita jumlahkan dengan rumus yang sama. Rumus yang tadi itu gimana sih? Kita lihat dulu. Yaitu B5 tambah C5. Mana B5? Yang ini. B5 tambah C5. Ini. Jadi kita enter jumlah 10.500. Ini angkanya sama nih. 10.000, 10.000, 500, 500. Kita pakai rumus yang sama dengan yang ini ditambah yang ini. Dan dia 10.500. Yang kayak gini ya. Beda dengan hasilnya dengan kalau misalnya ini apa nih? General. Ini apa nih? Teks. Oke gitu ya. Ini langsung dia ke kanan. Ini ke kiri gitu ya. Ini ke kiri. Tapi harusnya ini tidak bisa dijumlahkan ya. Ini agak nggak tahu gimana. Harusnya tidak bisa dijumlahkan. Kalau misalnya apalagi di sini kasih koma. Kalau koma nggak mungkin lah ya. Karena komanya 00. Jadi 510, 500 tambah 10. Oke ya. Ini langsung terdeteksi di atasnya gitu ya, terdeteksi di atasnya. Beda kasusnya saya takutnya nanti kalau misalnya beda kasusnya kayak gini, kalau misalnya saya tekan di sini 10.000 misalnya ya, oke, atau 10 juta aja. Coba saya ke atas. Oh ini langsung nih terdeteksi deh ya. 100 juta ini bukan tidak ada titiknya. Saya takutnya kalau misalnya kalian pakai tanda titik titik ini, lalu dia terdeteksi sebagai teks. Saya takutnya gitu, makanya saya jelaskan ya. Jadi kalau dia terdeteksi teks, dia tidak akan bisa dijumlahkan sama seperti ini. Tapi syukur ini bisa ya. Saya takutnya kalian menemukannya nanti, lalu tiba-tiba lalu tidak bisa dijumlahkan gitu ya. Tiba-tiba tidak bisa dijumlahkan. Biasanya kasusnya kalau misalnya kayak gitu, contoh kayak gini. RP 10.000 ditambah RP 500. Misalnya ya. Lalu kita jumlahkan. Ini saya besarkan dulu sama dengan yang ini ditambah yang ini. Ini pasti tidak bisa. Nah, value. Karena apa? Karena dia bukan format angka. Ini yang saya sebutkan tadi. Pak, ini kan rupiah. Ini kan mata uang. Harusnya ada RP dong. Nah, ini dia. Inilah fungsi format-format yang ada di sini. Oke. Ini saya hapus dulu. Ini terbukti tidak bisa ya. Oke. Supaya dia ada rupiahnya bagaimana Pak? Tinggal kita blok saja angka yang mau kita rupiahkan. Kemudian kita kasih dia ini accounting. Jadi dia ada RP-RP-nya. Ini nggak bisa nih. Karena tadi teks ini ya. Oh iya, karena ada komanya 00 ya. Oke, makanya dia nggak bisa. Itu yang saya takutkan tadi. Ini contohnya nggak bisa nih. Oke, ini kenapa ada pagar-pagar Pak? Karena ini tidak muat. Oke, kita besarkan kalau seperti ini. Kita besarkan gini. Atau sama tadi nggak bisa kita double klik. Jadi dia nih. Ada RP-nya otomatis. Jadi kalau ada otomatis RP ini berarti dia bisa dijumlahkan gitu ya. Oke, itu adalah format-formatnya. Nanti lebih lanjut akan kita bahas ya. Di sini banyak ada currency, ada number, ada date. Date ini adalah untuk penanggalan. Contoh, hari ini tanggal 16 bulan 11. Berarti 16 per 11 per 2023. Oke, ini formatnya kalau dia tanggal dan short. Kalau kita pakai long date, dia malah ada hari. Oke, 16 November ya. Ada nama bulan, maksudnya bulannya ini langsung ya, langsung November. Dia tidak tulis 11 gitu ya. Oke, kita kalau mau ada hari bisa Thursday, 16 November 2023 ya, Thursday, 16 November 2023. Oke, itu dia adalah format-formatnya. Saya lihat. Dan ini insert nanti akan kita pelajari sama-sama.
Dan supaya ini ada garis-garisnya, tinggal kita blok. Sebenarnya ini belum ada garis nih, ini cuma penanda. Apa buktinya? Kalau kita Ctrl P. Nih, tidak ada garis di sini. Supaya dia ada garis, tidak ada garis ya. Supaya ada garis, kita kembali ke home dan kita blok dan kita bisa aja pakai ini yang ini border ya, tinggal semuanya all border. Jadi semua gitu ya, jadi semua. Atau kalau mau kita lebih banyak menu, boleh diklik yang ini atau kita kontrol satu. Gini dia, border, tinggal yang luarnya kita kasih yang agak lebar yang ini, luar dengan tengah, kemudian yang dalamnya kita pakai yang ini, start. Oke. Jadi seperti ini dia. Dan kita ini blok, kita blok kontrol satu dan semuanya kita kasih yang besar. Jadi dia lebih elok. Supaya dia lebih bagus lagi, mungkin kita kasih dia warna. Seperti ini misalnya. Oke, ini cuma contoh. Jadi yang mana yang paling bagus menurut kalian, mana yang paling cocok menurut kalian, ini terserah kalian selama itu bisa dibaca, selama itu jelas dan selama itu mempermanis atau memperjelas gitu ya, tidak masalah. Kemudian tadi kita ada beberapa menu, tapi ada satu menu yang perlu saya sampaikan yaitu menu view. Ini view. Menu view ini ada beberapa. Lihat di sini ada ABC kan? Oke. Ini karena di sini tercentang headings. Kalau headingsnya ini saya tidak checklist, lihat. Jadi semua ABC ini tadi, 1, 2, 3 ini tadi akan hilang. Headingsnya saya centang dan dia ada muncul lagi. Saya takutnya nanti siapa tahu ada yang ngerjain atau tiba-tiba hilang. Di sinilah cari-carinya headings. Grid lines. Grid lines ini untuk yang ini yang garis-garis ini ada ini garis-garis tapi tidak terprint. Saya centang ini karena saya memerlukannya gitu ya. Tapi kalau kalian tidak mau memerlukannya, tinggal grid lines-nya ini jangan dicentang contoh. Jadi polos seperti Microsoft Word dicentang lagi. Oke ya. Kemudian ini formula bar. Formula bar ini adalah yang ini yang saya klik nih. Ini ya. Ini barnya nih. Dan kalau misalnya saya formula barnya ini saya tidak centang, tercentang, jadi dia hilang. Gitu ini ya. Oke, ini dia formula barnya. Oke, baik. Ini dia tentang view. Kemudian di sini ada normal, fake layout, fake preview. Bedanya apa? Contoh. Ini posisi kita di posisi normal. Kalau fake layout seperti ini, saya klik. Jadi dia per halaman ini. Per halaman ini ya. Satu halaman ini. Kalau kita ngetik di sini lagi, jadi dia terbuka lagi. Jadi ini fokus pada berapa halaman atau berapa lembar kerja yang kita kerjakan. Beda dengan fake break preview, ini batas di mana kita kerja untuk yang benar-benar sedang kita kerjakan. Contoh nih, Ani. Tadi kan masih ada di bawah-bawah sini yang kosong. Tapi karena belum kita kerjakan, dia tidak kelihatan. Oke, itu bedanya. Nanti ini sangat kita perlukan untuk file-file yang lebih dari satu halaman atau file yang banyak. Untuk apa nanti nunggu ada kasusnya nanti saya jelaskan lebih detail untuk video-video berikutnya. Oke, ini ya. Baik, berikutnya tadi ada yang kelupaan yaitu tentang page layout. Di page layout ini ada cara untuk uh, orientation. Ini adalah untuk mengubah yang tadi portrait menjadi landscape. Apa beda portrait dengan landscape? Portrait itu kalau dokumennya itu secara vertikal. Ini. Sedangkan landscape kalau dokumennya horizontal. Apa dokumen yang biasanya landscape? Landscape ini untuk dokumen yang memanjang ke kanan. Contohnya apa? Kalau di sekolah itu adalah jadwal. Jadi dia memanjang ke kanan atau dia horizontal ya. Kalau vertikal dia portrait. Yang mana yang bagus? Tidak ada yang lebih bagus dari yang satunya, tergantung kebutuhan. Kemudian untuk milih kertas sama juga di menu pick layout size, ya biasa kita pakai A4. Itu ya A4. Kenapa A4? Ya karena biasanya kertas yang kita gunakan untuk ngeprint adalah A4. Kalau pengaturan kertasnya di sini lain,
kertasnya yang ada untuk ngeprint A4 biasanya bergeser gitu ya, bergeser atau tidak sesuai dengan yang keluar dengan yang kita tampilkan. Jadi pilihannya A4. Kemudian margin, marginnya itu batas kertas untuk kiri kanan atas bawah. Kita aturnya di sini marginnya custom margin. Kemudian di sini adalah left, top, header, right, footer dengan bottom. Kita samakan aja leftnya misalnya 2, topnya 2, headernya kita kasih 0, dan right-nya kita kasih 2, dan bottomnya kita kasih 2. Kemudian footernya kita kasih 0 aja dulu. Ini sangat ideal karena kita belum tahu apakah ini dijilid atau tidak. Kalau dijilid beda kasusnya. Biasanya left-nya lebih banyak gitu ya kalau dia dijilid. Left itu kiri, top itu atas, header itu untuk um, biasanya untuk ya header ya untuk di kop surat. Right itu kanan, batas kanan. Footer itu biasanya catatan kaki dan bottom itu batas bawah. Di sini ada dua, yaitu horizontally dengan vertically. Apa bedanya horizontally dengan vertically? Kalau saya centang horizontally, artinya file itu atau dokumen itu akan rata antara kiri dan kanan. Contoh ini, print preview. Dan dia seperti ini, dan dia akan rata. Kalau misalnya saya tidak centang, contoh, saya tidak centang seperti ini saya tidak centang, dan saya print preview, dia ke kiri. Tapi ketika saya centang, kembali ya, saya centang seperti ini, saya centang, saya print preview, jadi dia benar-benar di tengah. Tadi dia di kiri. Perhatikan ya. Kemudian ada lagi yang ini vertically. Vertically itu kalau misalnya saya tidak centang dulu, kita lihat bedanya ya. Ini tidak dicentang satu pun, horizontalinya tidak dicentang, vertikalinya juga tidak dicentang. Print view, maka dia akan ke kiri atas. Tapi kalau misalnya kita centang, kalau tadi itu udah horizontally ya, udah ada contohnya, kita coba centang yang vertically. Terus print preview. Jadi dia seperti ini. Gitu ya, itu bedanya. Jadi bagusnya main ke mana tergantung kebutuhan sekali lagi, tapi biasanya idealnya kita pakai yaitu adalah centangnya yang horizontally supaya dia bagus seperti ini. Nih. Dengan catatan kita mulai dari A supaya dia tidak melenceng benar-benar di tengah gitu ya, benar-benar di tengah. Oke, baik, itu aja dulu pengenalan untuk sementara. Cara untuk menyimpan seperti biasa, tinggal Ctrl S bersamaan. Book one ini tinggal ketik aja misalnya percobaan Excel gitu ya. Kalau kita mau simpan di mana, ini kebetulan ini di dokumen, tapi kalau misalnya kita mau simpan di tempat lain, tinggal cari aja di sini dan sesuaikan mau simpan di mana. Kemudian tekan save gitu ya. Kebetulan ini tidak akan saya simpan, jadi saya cancel aja. Dan sini ini saya close, dan yang nanya apakah ingin disimpan, karena saya tidak ingin disimpan, saya don't save aja. Baik, sampai di sini dulu untuk tutorial singkat kita dan untuk pertemuan pertama untuk hari ini mengenai Microsoft Excel. Semoga kita ketemu untuk yang lebih lagi untuk di tutorial berikutnya. Terima kasih.